Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam rahayu, salam kebajikan. Masih dalam tema yang sama bersama saya Aris Setiawan, membawakan tema yang ketiga ini yang masih berhubungan dengan tema 1 dan tema 2. Di tema yang pertama saya sudah menyampaikan tentang fungsi dan disfungsi aura itu seperti apa. Di tema yang kedua tentang representasinya. Maka yang ketiga ini saya akan menyampaikan hubungan aura yang ada di luar tubuh kita. Kalau yang tema 1 dan tema 2 itu sudah saya jelaskan tentang inner power atau tentang aura yang muncul sebab karena cakra-cakra atau hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Tema yang ketiga sudah mulai muncul ke output atau bagian luar dari tubuh kita yang mempengaruhi dimensi aura kita. Ini juga penting. Baik, yang pertama saya akan mulai dari contoh gambar yang sudah tertampil di sini, yaitu tentang identitas inkarnasi. Inkarnasi itu ada di bagian D1 sampai D2, dimensi 1 dan dimensi 2, bahkan ada yang sampai persilangan antara dimensi 3 dan dimensi 4. Sedikit menjelaskan tentang dimensi, itu adalah wujud struktur dari benda. Dimensi 1 adalah atom, dimensi 2 sel tubuh, dimensi 3 adalah DNA kita. Itulah yang menyebabkan cakra menjadi lebih kuat dan memunculkan warna. Maka penjelasan di bagian kedua tentang inner power dan warna yang muncul dari dalam diri kita melalui pendar dari cakra-cakra kita. Terus yang dimensi 5 tentang identitas jiwa. Identitas jiwa ini masih dalam inner power, masih dalam ringkasan atau masih dalam penjelasan tema yang pertama dan tema yang kedua, yaitu tentang identitas jiwa. Jiwa bersemayam di dalam DNA kita. Jiwa adalah karakteristik yang diturunkan dari setiap DNA ke DNA leluhur yang sampai sekarang kita rasakan. Dan yang ketiga adalah dimensi ke-8, atau bisa jadi perlintasan antara 7 dan 8, yaitu mengenai identitas over jiwa, yaitu menceritakan tentang keterhubungan antara jiwa satu dan jiwa yang lain. Ini mengingat tentang inkarnasi kita terlahir kembali di dalam tubuh fisik yang sekarang kita miliki, maka kita akan menemukan jiwa-jiwa yang masih terhubung dengan kita, dan itu adalah ringkasan atau deretan karma dharma kita sebagai manusia agar saling mengasihi dan sudah melepaskan karma atau merilisnya. Di aura yang dilapis dimensi 8 itu pengaruhnya pada output di dalam lingkungan kita, yaitu sosial. Bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Cukup rumit bagi yang masih awam, maka pelajari dulu meditasi cakra atau nafas sadar 7 cakra, kemudian barulah mengenal tentang output, tentang aura ini. Identitas over jiwa terletak pada di luar tubuh yang dipengaruhi oleh cara pandang orang lain terhadap diri kita. Karena orang lain juga memiliki aura, juga memiliki cara pandang dan jiwa. Jiwa ini memiliki karakter masing-masing, sehingga jiwa ini mampu untuk menilai keadaan diri kita selayaknya manusia memahami manusia yang lain. Maka warna yang dimunculkan mayoritas adalah warna kuning. Warna kuning ini sebagai acuan
seperti penjelasan saya di bagian yang kedua adalah tentang cakra perut. Cakra perut ini adalah tingkat bertahan hidup, sehingga konotasinya atau patternnya adalah sosial kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh cara pandang orang lain terhadap diri kita agar kita mampu bertahan hidup lebih baik lagi. Dan ini pengaruhnya juga ke kerezekian. Sehingga misal atau contoh, ada seseorang yang memiliki warna selain kuning di dimensi lapisan yang di identitas over jiwa ini, misalnya kita sebut saja warnanya adalah warna merah, maka cara pandang orang lain terhadap diri kita adalah emosional, seperti itu, terlalu overaktif, terlalu percaya diri, terlalu mencari perhatian, karena semua adalah tentang gestur. Itu hubungannya sama cakra muladhara. Jadi cara pandang orang lain itu disesuaikan dengan cakra yang volumenya lebih besar dari dalam diri kita. Kita lanjut ke pemahaman berikutnya, yaitu tentang identitas avatar. Ini ada di perlintasan antara dimensi 9 sampai dimensi 10 yang ada di lapisan aura luar kita. Identitas avatar itu adalah cara pandang semesta menilai diri kita. Dalam artian kalimat terhubung dan selarasnya kita dari inner power kita, dari cinta kasih kita terhadap semesta, maka semesta akan segera merespon dengan hal yang sama. Mengingat semua adalah energi, dan energi mempengaruhi frekuensi, dan frekuensi menciptakan vibrasi getaran-getaran yang baru. Sehingga saya bisa menganalogikan contoh ringan saja seperti yang sudah pernah kita pelajari di bangku sekolah dasar tentang hukum energi dan hukum vibrasi. Vibrasi atau getaran itu adalah gelombang yang memiliki arus bolak-balik, yang sering kita kenal hukum gelombang longitudinal. Kita adalah energi, everything is energy, yang memunculkan vibrasi, dan semuanya memiliki getarannya masing-masing. Bahkan yang selama ini kita anggap benda mati, itu ternyata tidak mati sepenuhnya, karena setiap benda memiliki atom. Atom itu adalah benda yang menjadikan wujud nyata kita, sesuatu mukjizat atau zat yang luar biasa yang sudah kita terima dari Sang Maha Kuasa. Identitas avatar ini ketika kita sudah selaras dengan alam, maka apapun yang kita niatkan, apapun yang kita inginkan, maka alam semesta akan segera merealisasikannya. Dan ini ada di aura luar kita, yaitu di antara perlintasan dimensi 10 dan 9 sampai ke dimensi 12 kita. Selanjutnya, identitas resi. Identitas resi ini adalah aura yang paling luar di dalam kesadaran aura yang sudah saya pernah pelajari. Aura terluar dari pancaran aura manusia. Saya sebut di sini identitas resi yang berada di antara dimensi ke-12 dan dimensi ke-13 kita. Dan di situ merepresentasikan tentang klaim. Klaim ini adalah anggapan. Anggapan ini adalah suatu kesan awal kita yang dinilai dari orang lain dan alam semesta. Contoh analogi kenapa saya mengambil kalimat atau meminjam kalimat
klaim atau anggapan. Analogi seperti ini. Ketika saya berpergian dari kota ke kota yang lain, maka kesan awal dari setiap unsur kehidupan di sana, mau itu benda mati, mau itu pohon atau situasi, atau bahkan kesan orang lain terhadap saya, itulah yang dinamakan klaim atau identitas resi. Sejauh mana kita memberikan vibrasi agar energi yang terluar dari dalam diri kita menuju ke pancaran aura terluar kita terus terjaga dan selalu dianggap baik dari setiap momen atau makhluk yang setiap kali kita melewati atau setiap kali kita stay di sana. Selanjutnya, aura-aura luar ini tentunya sangat berpengaruh ke dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jika aura luar ini penuh dengan kenegatifan dan aura yang ada di inner power kita dilapis dimensi 1, 2, 3 sampai dimensi ke-6 kurang baik atau masih redup, maka orang itu akan jatuh terpuruk dan penuh dengan kenistaan. Karena apa? Karena auranya masih penuh dengan kegelapan, sehingga anggapan orang lain penuh dengan kesialan terhadap diri kita, dan diri kita akan meringkuk penuh dengan rasa ketidakpercayaan diri dan putus asa, bahkan selangkah lagi bisa menjadi bunuh diri. Maka sangat mempengaruhi sekali kehidupan sehari-hari kita secara sosial terhadap kesadaran aura ini. Kemudian yang terakhir adalah tentang saklar standing dengan menggunakan daya magnetik yang ada di dalam hukum energi itu. Saklar standing adalah tempat di mana kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan setiap kegiatan dan perbuatan kita agar tidak terlalu berdampak pada lingkungan. Karena orang yang sudah selaras dari dimensi 1 sampai dimensi 15, dia sangat rawan sekali dengan benturan energi lingkungan sekitar. Bukan berarti orang yang sudah selaras ini kalah dalam hal energi, namun lebih berhati-hati lagi orang yang selaras ini menempatkan dirinya dari setiap kondisi lingkungan yang ada. Pelajari tentang cakra, yaitu tentang 15 dimensi waktu atau metrik kita. Ini saya sering menyampaikan dengan 5 harmoni universe, dan 5 harmoni universe ini saya jadikan satu menjadi metrik diri kita sendiri atau alam jagat alit kita. Saya ulangi, ada identitas inkarnasi, itu yang berasal dari atom, dari sel, dan dari tubuh fisik kita. Kemudian identitas jiwa, itu adalah warna cakra tubuh kita yang berawal dari inner power atau cakra-cakra kita. Warna auranya berawal dari warna aura. Kemudian identitas over jiwa ini sudah masuk ke kesadaran orang lain yang menganggap diri kita seperti apa. Maka ada warna acuan adalah warna kuning, ya. Identitas over jiwa ini warna kuning yang diperlukan, yaitu tentang keberlimpahan. Terus yang berikutnya adalah dimensi keempat, tentang identitas avatar kita terhadap alam semesta kita. Bagaimana cara alam semesta kita memandang kita seperti apa, dan situasi di luar sana selalu menerima kita atau tidak. Ini hubungannya dengan kesialan. Nah, nanti setelah voice note ini, tema yang berikutnya saya akan membacakan tentang fungsi dan disfungsi dari
aura yang berasal dari luar yang mempengaruhi tubuh kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah dimensi kelima, yaitu tentang identitas resi atau klaim, anggapan, aura terluar kita. 5 dimensi sudah saya sebutkan sesuai dengan apa yang selama ini saya pelajari. Terkesan apabila tidak selaras dengan pengalaman atau keilmuan Anda yang selama ini Anda pahami, mohon maaf. Spiritual bukan dalam bentuk pemaksaan kehendak, namun spiritual adalah penemuan atas dasar pengalaman hidup masing-masing. Terima kasih, saya Aris Setiawan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Namaste, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.